Baik, selamat sore Bapak Ibu. Dan sebelumnya saya ucapkan karena masih suasana Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Baik, di sini partisipannya sudah mulai ada. Ini ada beberapa yang baru. Salam kenal dulu ya. Nama saya Fausan, salah satu tim analis dari PT First State Futures. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung ke share screen dan Bapak Ibu boleh bertanya atau request untuk saham-saham yang ingin Bapak Ibu tanyakan dengan cara chat di kolom pertanyaan atau di Q&A, silakan. Ya, nanti di akhir sesi saya akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Baik, kita langsung ke share screen. Seperti biasanya kita akan mulai dari pembahasan analisa fundamental, di mana minggu ini kita dihadapin dua data penting, yaitu the Fed meeting atau kenaikan suku bunga. Ini sudah terjadi tadi malam. Nah, nanti kita akan bahas. Dan juga data kedua minggu ini, kita dihadapin dengan data non-farm payroll, yaitu besok hari Jumat. Dan juga minggu depan kita akan dihadapin lagi data penting, yaitu CPI atau data inflasi Amerika. Tiga data ini kita akan bahas di awal karena korelasi atau kaitannya nanti dampaknya juga ke saham, terutama saham tunggal Amerika. Baik, kita mulai dari pembahasan economic calendar minggu ini. Jadi tadi malam kita dini hari ya, tepatnya jam 2, ada FOMC statement atau The Fed. Ya. Di sini The Fed, Bank Sentral Amerika, mengumumkan menaikkan suku bunganya sesuai forecast atau sesuai perkiraan, yaitu 25 basis point atau 0,25%. Jadi saat ini suku bunga Amerika berada di level 5,25%. Dan ini kenaikan yang ke-11 ya, ke-10 atau ke-11 sejak awal COVID 2020 Maret ya. Nah, kita akan lihat terus kapan pertemuan atau kenaikan suku bunga lagi. Jadi suku bunga Amerika akan diumumkan lagi naik atau tidaknya itu nanti di tanggal 15 Juni. Nah, jadi bulan depan ya, di pertengahan. Jadi forecast-nya belum keluar ya. Nah, tapi sesuai tema sore kali ini ya, The Fed menaikkan suku bunga 25 basis point. Yang jadi persoalan atau yang jadi pertanyaan, apakah The Fed akan menaikkan lagi di pertemuan selanjutnya, atau bahkan ini adalah akhir dari kenaikan suku bunga. Karena di awal ya, mulai dari tahun kemarin The Fed punya planning target kenaikan suku bunga, awalnya itu dia menargetkan akan naik sampai 5,25%. Dan sudah tercapai ya, dengan harapan inflasi Amerika turun. Ya, targetnya 2%. Tapi sekarang suku bunga Amerika sudah 5,25%. Inflasi Amerika masih berada di 5%. Kita tunggu minggu depan untuk data inflasi. Ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini akhir dari kenaikan suku bunga? Ya. Kalau kita lihat hasil dari
testimoni atau pidato Powell tadi malam. Ya, tadi saya sudah kirim newsnya di channel kita. Ya. Nah, di sini ya, Fed naik 0,25%. Ini adalah sinyal, ya, kemungkinan, ya, banyak analis melihat ini adalah sinyal akan berakhirnya suku bunga nanti di bulan Juni. Jadi mungkin Juni ini akhir dari kenaikan suku bunga atau bahkan sekarang sudah tidak naik. Ya, jadi kalau saya simpulkan tentang kenaikan suku bunga, ya, kalau kita lihat pidatonya, ya, The Fed memang fokus untuk berperang menurunkan inflasi, targetnya 2% di sini. Ya. Jadi kalau minggu depan nanti inflasinya turun, bulan depannya turun, kemungkinan besar ini adalah akhir dari kenaikan suku bunga. Karena Powell, ya, dalam testimoninya dia masih melihat data-data selanjutnya, perkembangan data selanjutnya. Apakah perlu untuk dinaikkan sekali lagi atau bahkan sudah dihentikan. Tapi beberapa analis dia melihat ini adalah sinyal kalau bulan depan, bulan Juni, itu suku bunga sudah dihentikan dulu. Ya, beberapa alasan mereka menganalisa atau memprediksi akan dihentikan di bulan Juni. Yang pertama, sekarang karena ada masalah di sektor perbankan. Ya, kita tahu, ya, kita membahas tentang masalah First Republic Bank kemarin yang bermasalah. Nah, jadi kalau suku bunga dinaikkan terus, jadi beban berat bagi sektor perbankan dan dampaknya akan terancam resesi. Itu pertimbangan beberapa analis kalau The Fed kemungkinan akan menghentikan di bulan Juni. Karena kalau menaikkan terus, ya, dampaknya akan lebih besar lagi, yaitu ancaman resesi dan sektor perbankan mungkin, ya, akan muncul lagi masalah selain First Republic kemarin bank ini. Jadi menurut saya, ya, analisa pribadi saya, mungkin ini akhir dari kenaikan suku bunga sementara. Ya, kenaikan suku bunga akan dihentikan dan ini 5,25%. Ya. Kalau inflasinya, karena inflasi saya akan tunjukkan dulu, ya, data penting selanjutnya yaitu hari Jumat di sini non-farm payroll forecast-nya turun, turun 236.000, diperkirakan turun 180.000. Ini menunjang untuk saham naik. Ya, kita lihat aktualnya. Kalau benar-benar turun, ya, ini sinyal positif untuk menghentikan suku bunga. Dan data penting yang dipantau lagi The Fed yaitu CPI inflasi. Ini tanggal 10 Mei, berarti minggu depan, hari Rabu. Nah, kita hari Rabu minggu depan tanggal 10 Mei dihadapin data penting yang namanya inflasi atau CPI, ya. Nah, forecast sementara perkiraan sudah muncul inflasi Amerika ini mengalami kenaikan 0,25, ya. Perkiraan, kita tunggu aktualnya, ya. Ini Bapak Ibu. Sorry, ini ya. Jadi kemarin bulan April, inflasi Amerika turun dari 6%, forecast-nya 5,2%, aktualnya 5%. Turunnya cukup banyak, 0,8%. Dan inflasi bulan April yang akan dirilis besok, tanggal 10 Mei, last-nya 5%. Jadi inflasi Amerika sekarang berada di 5%. Forecast-nya 5,2%, jadi mengalami kenaikan 0,2%. Tapi ini baru berupa forecast, ya.
Perkiraan, kita tunggu aktualnya. Saya akan bahas aktualnya dulu. Ya. Jika aktualnya benar-benar dirilis naik, misalkan sesuai forecast, bahkan di atas forecast. Berarti kalau aktualnya dirilis 5,2, 5,5, bahkan lebih tinggi, berarti inflasi Amerika naik. Kemungkinan besar, ya, suku bunga akan naik sekali lagi di bulan Juni karena inflasinya nggak turun. Oke, targetnya 2%. Ya. Dampaknya ke saham bagaimana? Saham akan masuk ke fase konsolidasi lagi. Jadi sideways di bawah. Nanti kita akan bahas secara teknikal untuk sahamnya. Dampak kedua, jika aktualnya dirilis di bawah forecast atau turun, dirilis sama 5% atau bahkan di bawahnya. Wah, saya harapannya di bawahnya ya. Pecah 5%, inflasinya 4, sekian persen. Ya. Nah, saya optimis suku bunga sudah berakhir. Ya. Kita tunggu tanggal 10 Mei. Ya. Dan itu 3 data penting yang kita dihadapin. Ya. Suku bunga sudah tadi malam, payroll hari Jumat besok, inflasi minggu depan tanggal 10. Baik, untuk fundamental ada pertanyaan Bapak Ibu, terutama data-data penting Amerika yang berkaitan dengan saham tunggal Amerika. Silakan chat di kolom pertanyaan, saya cek dulu untuk di sini ya request Facebook Pak, Meta Platform oke nanti ya. Di Q&A juga Amazon, PayPal ya. Oke, nanti kita akan bahas ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin bertanya, request tentang saham, silakan cek di kolom pertanyaan. Ini ada 3 yang masuk, baru 3. Kita akan awalin dengan pembahasan analisa teknikal mulai dari Dow Jones dulu. Nah, ini saya sudah tutup dulu. Oke. Baik, ini grafik Dow Jones. Oke. Setiap ada data inflasi dan data suku bunga, saya update di grafik Dow Jones biar saya tahu dampak dari kenaikan suku bunga dan data inflasi. Dampak terhadap indeks Dow Jones ini seperti apa? Ya. Tadi malam, karena suku bunga tadi malam dini hari masuk hari ini, suku bunga naik. Jadi 5,25%, candle hijau, tapi saya nggak tahu karena ini grafik daily. Kita tunggu sampai closing nanti malam. Tapi hijau, market Asia merespon positif, ya. Dow Jones naik, Eropa baru masuk sekarang, kita lihat aja, ya. Sementara masih hijau naik, ya. Terus nanti tanggal 10-nya ini data inflasi. Terus pengumuman suku bunga sebelumnya 4,75 ini di tanggal 23 Maret ya. Dinaikkan tapi sahamnya naik. Oke, semoga sama ya. Karena kenapa Pak? Pertanyaannya suku bunga naik, saham sebelumnya kok naik? Ya. Karena melihat dampak dari kenaikan suku bunga, inflasi kemungkinan besar akan turun. Itu yang dilihat para investor. Ya. Jadi kalau inflasi turun, ya, saham akan naik. Semoga ya dengan naiknya suku bunga ini, harapannya investor, inflasi yang akan datang akan turun. Nah, kita lihat dulu ya. Secara teknikal di sini ya saya akan bahas secara teknikal. Ya. 3 hari berturut-turut Dow Jones turun. Ini yang saya bilang buy on rumor, sell on news. Ya. Jadi suku bunga forecast sudah keluar, ya, yaitu menaikkan 25 basis point. Respon
indeks Dow Jones turun dulu. Tapi ketika aktualnya benar-benar keluar sesuai forecast, kok malah berbalik naik atau turunnya sudah terhenti, Pak. Ini yang sering kita bahas ya. Kemarin kita ada pembahasan tentang buy on rumor, sell on news atau sell on fakta. Jadi kalau Bapak Ibu trading atau transaksi berdasarkan news ya akan terlambat ya. Oke, dan di sini tertahan di support ya. Semoga ini nggak pecah. Kita lihat closing malam ini. Kalau closing di atas berarti dia nggak mampu ya. Kita lihat dulu. Jadi kalau lihat pergerakan Dow Jones naik masih. Oke, masih naik. Ya, ini saya lihat time frame weekly-nya juga ya terlihat naik ya. Ini koreksi sekarang naik ya. Masih naik, tren time frame weekly masih naik ya. Ini merah, kita tunggu closing minggu ini. Kalau saham indeks atau indeks Dow Jones ini closing di atas 33250, tren masih naik weekly. Oke, karena belum terjadi swing high. Ekor atau ekor low-nya ini ya. Nah, low-nya ini nih saya zoom ya, biar Bapak Ibu jelas. Nah, inilah ya ekornya atau low-nya ini 33250 saya anggap. Nah, belum mampu ditembus ya. Dasarnya closing price, harga penutupan weekly. Kalau closing di atas ini tren masih naik. Tapi kalau closing di bawah ini berarti ada perubahan uptrend ke downtrend. Targetnya ke support ini. Oke. Jadi kalau ditanya, Pak, indeks Dow Jones naik atau turun? Secara time frame weekly, saya masih lihat naik. Sesuai teori teknikal. Ya. Secara daily, nah, daily turun di sini. Tapi tertahan di support. Oke. Baik, ini Dow Jones. Sekarang saya mulai dari pembahasan saham tunggal Amerika dan sesuai sinyal yang kita keluarkan, ada 4 sinyal masih saya pertahankan, yaitu kita mulai dari pembahasan saham Google dulu. Ya. Nanti kita lanjut ke saham Disney, Alibaba, Amazon, dan kita akan jawab pertanyaan request Bapak. Ada Meta Platform, tadi ada PayPal, ya. Nah, nanti kita cross check lagi. Baik, kita mulai pembahasan saham Google. Nah, Bapak Ibu yang punya saham Google yang belum take profit atau masih ada ya. Nah, ini penting sekali. Saya hapus dulu biar agak clear. Saya mulai time frame monthly, bulanan, biar Bapak Ibu jelas dulu ya. Ini saya hide dulu ya. Ini grafik bulanan, artinya satu candle mewakili periode 1 bulan. Kita tahu fase konsolidasi saham Google di bawah ini ya. Fase konsolidasi itu fase sideways ya. Kalau saya tandain fase konsolidasinya ini low-nya ini ya. Ya, saya besarin ya. Oh, cukup ya. High-nya anggap di sini. Ya, di sini. 1, 2, 3, 4, 5 bulan. Ya. Jadi kalau tanya, Pak, Google kemarin nggak naik-naik, nggak gerak. Itulah fase konsolidasi. Ya. Perang antara buyer dan seller seimbang. Ya. Ini, flat. Ya. 5 bulan. Ya. 5 sampai 6 bulan lah. Ya. Konsolidasi, akhirnya mampu keluar dari ini, naik. Nah, sekarang tertahan di resisten ini. Oke, jadi kalau ditanya tren untuk saham Google time frame weekly, karena dasarnya saya time frame weekly, kalau tren, kalau monthly terlalu lama, ya, itu valid uptrend, valid naik, di mana sudah terbentuk higher high. Ya, oke. Nah, kemarin sudah kita bahas untuk saham Google, jadi ini banyak yang beli saham Google, ya. Trennya sudah naik
nggak perlu khawatir Bapak yang beli untuk turun jauh, ya. Nah, ini downtrend turun, ya, selalu membuat lower low, lower low, lower low, terendah baru, dan di saat fase konsolidasi, ya, membuat lower high, tapi tidak mampu membuat lower low. Ini yang selalu saya infokan cara mengidentifikasi tren yang benar, ya. Oke, disinilah, ya, saham Google tidak mampu membreakout atau membuat lower low. Kalau turun dia akan pecah atau breakout support membuat lower low. Tapi faktanya dia membuat lower high atau higher low, ketinggian baru, ya. Jadi low-nya lebih naik, ya, dan membentuk higher high. Lower high-nya ini di break. Terus koreksi membentuk higher tidak mampu terus. Jadi kalau ditanya saham Google naik atau turun, secara time frame weekly saya jawab naik. Kenapa saya hentikan di sini naik? Sekarang fasenya konsolidasi nih, tertahan di ini low-nya, ya. Nah, ini high-nya. Sekarang tertahan di sini, ya. Konsolidasinya 1, 2, 3, 4, 5 minggu, ya. 1 bulan lebih, ya. Dia konsolidasi tertahan di range antara 102 sampai 109. Ya. Apakah ini akan lanjut naik atau malah turun, Pak? Saya nggak bisa memprediksi, ya. Tapi kalau dilihat pola trennya, ini harusnya lanjut naik karena trennya naik. Jadi kita lihat closing mingguan karena ini weekly. Kalau dia mampu breakout high-nya ini, dia akan lanjut naik ke target resisten selanjutnya 116 sampai 118. Ya, ini yang saya warnain, ya. Saya kotain ini. Tapi sebaliknya sekarang terhenti di sini. Kalau dia closing di bawah 102.00 closing, ya, dasarnya dia akan koreksi turun. Turunnya pertanyaannya kemana, Pak? Ini support pertama, ya, 96 sampai 98, ya, ini nanti kita akan bahas. Dan ini support kedua, ya. Nah, saya lihat kalaupun turun kemungkinan di sini, ya. Skenario kedua kalau turun, ya. Jadi secara ini, ya, nah, 061, ya. Tapi kalau dia membreak, dia akan lanjut naik ke sini. Oke, silakan yang punya saham Google yang mau bertanya. Jadi kesimpulannya untuk saham Google saat ini sebenarnya sideways, ya, konsolidasi time frame weekly mingguan di atas. Apakah dia akan lanjut naik atau koreksi? Ya, kalau Bapak Ibu belum punya saham Google dan mengincar mau beli saham Google, nah, tunggu break ini. Kalau break ini ada turunan, beli, ya, atau tunggu 61, 96 sampai 97 di sini. Clear, ya, karena trennya naik. Ya. Yang punya saham Google yang masih belum dilepas, dijual. Kemarin jangka pendek sudah pasti clear, ya, udah profit pasti. Ya. Nah, break ini saran saya tunggu di resisten ini. Ya, 116 sampai 118. Ya, silakan lakukan take profit. Ya, karena ini resisten, ya, trendline juga kemungkinan akan ada respon koreksi, ya, support bigger untuk melanjutkan kenaikannya. Baik, clear untuk saham Google. Ini saya cek pertanyaan dulu biar nggak kelewat. Ya. Oke, di Q&A saham Google ini ada pertanyaan. Oke, ya, nggak ada, ya. Clear, ya, untuk saham Google, ya. Saya turunkan time frame daily dulu untuk saham Google. Nah, di sini juga sangat jelas, ya, sideways konsolidasi. Nah, kalau kita lihat tren di
time frame daily-nya, ya, ini sampai di sini. Sama, jadi Bapak Ibu kalau belajar swing, ya, ini udah 5. Oke, 1 wave, ya. Ini koreksi. Oke. Ini konsolidasi. Jadi saya lihat kemungkinan akan ada koreksi dulu menjelang data inflasi biasa, aksi taking profit, ya. Support pertama di sini, ya. Oke, support pertama di sini. Nah, 100 ya. Kalau daily, jadi Bapak Ibu kalau mau beli dengan time frame daily, ada sekarang 106, ada koreksi ke 102, 101, 100, silakan entry beli, ya. Terjauhnya tadi saya udah bilang ke 96 atau 97, ya. Nah, support selanjutnya trendline support ini, ya, di sini. Oke. Jadi saya sarankan inilah area pembelian untuk saham Google yang belum beli. Oke, clear ya Bapak Ibu untuk saham Google? Bisa saya lanjut ke saham selanjutnya? Kalau ada pertanyaan boleh, nanti saya akan berusaha jawab di akhir sesi. Saya lanjut ke saham selanjutnya yaitu Disney. Karena Google, Disney, Alibaba, dan Amazon saya keluarkan sinyal, tapi udah running profit, udah ada yang take profit juga jangka pendek. Untuk jangka long term masih belum, ya. Sekarang saham Disney. Saya mulai dari Monthly biar Bapak Ibu tahu, ya, karena banyak pertanyaan masuk, Pak, nggak gerak saham, lama naiknya, ya. Baik, di sini saya ini time frame Monthly untuk saham Disney. Inilah yang dimaksud fase konsolidasi juga, ya. Jadi kalau saya garis fase konsolidasinya, oke, ini saya hapus dulu. Ya. Sorry. Jadi low-nya kemarin di sini 84.50, high-nya sempat di sini tapi ekor aja reject, saya zoom ya, biar yang mengikuti zoom dari handphone jelas. Ya. Inilah fase konsolidasi. Ya. Setelah turun, ya, downtrend ya dari high-nya, ya, lower high membentuk lower low, ini lower high. Disinilah fase konsolidasi, ya, flat, ya, fase konsolidasi. Kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 tahun saham Disney flat, pergerakannya antara 85 sampai 117 atau 118 di sana terus. Ya. Fase konsolidasi itu bisa kita sebut fase perubahan, ya, sinyal perubahan dari downtrend, ya, konsolidasi. Kalau break ini uptrend, ya. Supportnya udah jelas saya tandain di sini. Oke. Saya turunkan tren ya. Kalau tanya tren, Pak, trennya saham Disney naik atau turun? Karena belum membuat higher high, beda sama saham Google, karena sudah mampu membuat higher high, tren naik. Saham Disney tren masih turun, ya, lower high, lower high, lower high, higher high-nya belum tercipta, ya. Kita tunggu kalau break ini naik ke sini, valid tren naik. Jadi saham Disney itu resistennya ada di 118 ini ya, lower high yang terakhir, ya. Nah, jadi kalau mampu break 118 closing di atas, valid tren naik, ya. Saya ganti weekly, ya, karena tren saya berdasarkan time frame weekly untuk saham. Ya, nah ini. Oke. Jadi tren saham Disney time frame weekly pun masih downtrend, masih turun Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya garis low right-nya ini. Tunggu breakout ini. Ya.
Ini disebut fase konsolidasi. Kenapa sudah saya berani saham disebut saham fase konsolidasi? Karena sudah landai, ya. Yang awalnya turunnya curam, ya, sekarang sudah landai, ya. Terus mampu membuat higher low. Nah, yang tadi saya sebutkan, kalau downtrend dia akan mampu membreakout lower low, membuat lower low lagi, ya. Tapi faktanya dia tertahan di sini, ya, lebih tinggi dari lower low, higher low, ya, ketinggian low-nya lebih tinggi. Ya, nah, sekarang tren saham Disney valid naik kalau dia mampu membreakout 118. Ya, masih jauh ya, sekarang 100, kita tunggu dulu, ya. Nah, supportnya ini 90, support kedua paling rendah ini di 85. Ya, ini 84, 85. Oke. Terus kemarin saya keluarkan sinyal berdasarkan time frame daily. Nah, ya, ketika sudah higher low tercipta, swing di sini, ya, mungkin running profit masih, ya. Jadi kalau saya lihat grafik daily-nya, saham Disney tren masih naik. Nah, oke, tren masih naik. Dari mana? Ini dari low-nya, ini tertingginya swing high, swing low, swing high, swing low, ini naik. Apakah dia akan lanjut? Kita lihat. Jadi sementara naik dengan support, berarti ini low-nya. Ini resistennya. Jadi kenapa kemarin Pak, kenapa saham Disney naik kemarin tertahan di 102, 103? Karena ada resisten ini. Ya, dia tertahan. Ya, sekarang ya resistennya 102 ini apakah mampu di breakout? Kalau mampu dia akan lanjut naik. Ya, kalau enggak dia akan turun tertahan terjauhnya supportnya di sini. Tapi saya lihat tren masih naik. Kenapa? Belum tercipta atau membentuk swing high. Jadi candle ini mother candle, ini low-nya, ya. Nah, jadi kalau saya inilah mother candle, ya. Ini anak-anaknya, ya. Jadi masih naik, belum tercipta swing high, ya. Oke, 97, yang beli di 97 masih running profit, ya. Nah, yang belum lepas di hold dulu. Kenapa? Karena masuk ke fase konsolidasi, tidak perlu khawatir kecuali kalau downtrend, ya. Jadi masih running profit, yang beli di 100, 101 mungkin floating minus sedikit, ya. Yang belum beli dan pingin beli saham Disney, ya, karena sudah masuk ke area beli lagi, nah, tunggu koreksi ini balik 99, ya, atau supportnya itu 96 atau 97. Silakan. Ada koreksi penurunan sedikit, ya, ke 100 sampai 97 boleh. Oke, itu untuk saham Disney. Oke. Ini ada pertanyaan, Pak, berani Pak karena suku bunga masih bisa naik sekali lagi. Baik, kalau kita kaitkan ke fundamental, kenapa saya keluarkan sinyal? Karena sinyal yang kita keluarkan berdasarkan analisa teknikal, ya, follow trend, ya. Tapi kalau kita kaitkan ke fundamental suku bunga tadi saya bahas bisa kenaikan terakhir atau satu kali lagi. Kembali lagi ke konsep buy on rumor, ya, sell on fakta. Kalau Bapak Ibu menunggu suku bunga benar-benar dihentikan, dikhawatirkan saham sudah naik 50%, ya. Jadi terlambat, ya. Jadi ada sinyal bisa dihentikan, baru sinyal. Toh nanti benar-benar dihentikan atau enggak, ya kita lihat nanti. Tapi kalau udah ada sinyal, kalau saya sudah action, ya. Apalagi konsepnya investasi dan sudah mengalami fase konsolidasi berapa bulan di sini, ya. Sudah hampir 1 tahun, Bapak Ibu, ya, fase konsolidasinya, ya. Oke, cukup untuk saham
Disney, ada pertanyaan untuk saham Disney? Silakan Bapak Ibu yang ingin tanya untuk saham Disney. Silakan. Baik, saya akan lanjut ke saham berikutnya, yaitu Alibaba. Nah, Alibaba kembali ke sinyal yang saya keluarkan, koreksi turun, kehilangan profit yang belum lepas. Saya mulai dari time frame monthly aja ya, biar Bapak Ibu tahu fase konsolidasinya di saham Alibaba berapa lama ini. Ya. Jadi pasca penurunan Alibaba break di ini ya 120 ringnya ya, kemarin sempat turun terendahnya 57 ya. Terus naik rata-rata selalu tertahan di 120, 125 ya, range-nya di sini. Ini saya masuk fase konsolidasi. Cukup lama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 15, 16 bulan. 1 tahun, ya hampir 1 tahun setengah, hampir 1 tahun setengah fase konsolidasi ini. Ya. Tapi penurunannya sudah tidak ekstrim, tidak curam ya, nah, sudah landai, dan sudah membentuk higher low. Ini yang saya kemarin beranikan keluarkan sinyal. Ya. Support pertama saya turunkan time frame weekly. Ya, kita bahas Pak saham Alibaba ini arahnya mau kemana Pak? Ya. Oke, saya zoom di sini. Ya, saya hilangkan dulu. Baik, ya. Ini grafik weekly mingguan, ya. Udah tercipta fase konsolidasi, tapi tren masih turun, ya. Jadi kalau tanya Pak, saham Alibaba trennya turun atau naik? Saya jawab turun masih. Kenapa turun? Belum membentuk higher high, ya. Jadi masih membentuk lower high, ya. Dia nggak mampu break, ya. Tertahan di resisten ini. Ya. Nah, jadi kalau lower high-nya saya tarik trendline ini jadi resisten ya ini. Jadi masih downtrend, masih turun. Tapi ada sinyal awal yang dimaksud fase konsolidasi. Lower low-nya ini ya saya tandain lower low-nya ya. Dia nggak mampu membuat lower low ya. Harusnya kalau turun lagi ya saya zoom dulu. Dia turun membentuk lower low, tapi dia tidak mampu tertahan di sini. Saya tandain kemarin tertahan di 879 atau 80 lah kurang lebih ya. Nah, ini tertahan di sini, ini support Bapak Ibu. Ya, ini support. Terus naik ya. 2 minggu berturut-turut naik dari 80 sampai 105. Terus 1, 2, 3, 4, 5 minggu koreksi turun secara bertahap kembali ke harga semula. Inilah support. Ya. Tren masih turun karena belum tercipta lower high. Dengan support pertama ini 80,79. Jadi kalau ini saya gambarkan dulu ya, mampu tembus ini, jadi dia targetnya di sini. Ya. Oke, tapi saya lihat akan tertahan di sini. Nanti saya akan bahas ya. Nah, ini skenario pertama saham Alibaba kalau mampu membreakout support 79 atau 80. Nah, di sini ada chart pattern ya ini ya. Nah, yang sebelumnya dia tertahan di sini. Ya. Jadi pergerakannya hampir sama seperti di sini ya. Turun, naik, koreksi, turun, naik, koreksi. Ya, saya lihat supportnya di sini lower low. Ya, jadi seperti chart pattern ya, HNS inverted HNS ya. Ini bahu kiri ya. Ini leher, ini kepala head, ini bahu kanannya belum tercipta. Oke. Nah, jadi bisa tertahan di sini. Kalau breakout akan membentuk satu kali lower low ya, atau higher low baru di sini. Yaitu 73 sampai 74 kurang lebih. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau turun saham Alibaba kemana? Pertama saya di sini.
ya. Karena kalau saya ukur juga ini critical, level critical 78 ya. Ya, ya. 78% ya level critical. Silakan Bapak Ibu kalau mau beli saham Alibaba 72, 73 atau 71 di sini ya. Level critical kalau saya ekstensi target penurunannya 1, terjauhnya di sini ya. 71 juga sama ini. Nah, 0,78 kritikalnya sama ya. Jadi ini adalah support yang bertumpuk, cluster support ya. Ini di sini pun kalau saya tarik ya, sorry, sama 127 ya. Di sinilah ya. Kalau turun misalkan Pak mampu nggak, bisa nggak turun lagi ke double bottom 2 titik, bisa aja ya. Nah, jadi support ada 3 support untuk saham Alibaba ya, 80, 79 yang pertama, 71, 72 yang kedua, terakhir 57. Ini potensi double bottom ya. Oke, kalau yang 78, 71, 7 ini potensinya HNS, inverted HNS ya, chart pattern. Ya. Kalau di sini double bottom tapi time frame-nya daily ini. Ya, weekly daily ini. Oke, silakan Bapak Ibu ya yang mau entry saham Alibaba ini support-support ya. Nah, terus mampu nggak Pak naik? Pertanyaannya karena ada berapa beli saham Alibaba di atas ya. Nah, kalau saya secara jangka panjang, weekly, monthly-nya tadi sudah fase konsolidasinya cukup lama ya, cukup lama 1 tahun lebih ya. Nah, hampir 1,5 tahun ya. Kalau saya ukur dari tertingginya ke terendahnya, ini baru mengalami rebound ya, kenaikan ya 0,23% aja. Ya. Ini dari fase turun dari 320, reboundnya naiknya cuma 23% ya. Minimal ya 38, kalau separuhnya di sini 50% ya. Jadi kalau bicara jangka medium, minimal saya ya 38,20 bisa terjadi ya. 50% bisa ya. Oke. Nah, saya nggak muluk-muluk target sampai 61 ya. Target saya 38% sampai 50% di sini. Berarti 157 sampai 180. Ya. Oke. Kapan Pak? Karena ada pertanyaannya, kapan Pak? Ya. Ya, kita tunggu fundamental. Kalau dari faktor internalnya saham Alibaba sendiri sudah positif, yang dulu turun-turun akibat berita negatif faktor aturan dari pemerintahan Cina. Kemarin saham Alibaba sudah punya planning untuk ya kita sudah bahas ya positif ya. Jadi penurunan ini akibat faktor eksternal, faktor luar dari perusahaan Alibaba sendiri, yaitu Amerika, kenaikan suku bunga dan inflasi. Nah, jadi kalau tanya kapan, ketika suku bunga Amerika dihentikan dan inflasi sudah turun. Nah, minimal dia akan ke 38% aja, 150-an. Ya. Cukup, Alibaba cukup bagus secara harga, udah kategori under value, sudah murah, ya. Dan fase konsolidasinya sudah cukup lama, 1 tahun lebih ya di sini. Baik, saya lanjut. Tidak ada pertanyaan untuk saham Alibaba. Saya cek dulu pertanyaan saham Alibaba nggak ada. Kita ke Amazon. Nah, Amazon juga sudah saya keluarkan sinyal tadi ya. Amazon tadi sinyalnya 9389 ya. Nah, ini udah lama ya. Oke, udah di sini udah profit ya karena sempat naik ke 111 ya.
udah profit, masih running profit pastinya yang mengikuti sinyal kami saham Amazon ya. Nah, sekarang kita bahas dari technical trendnya dulu ya. Trend time frame weekly downtrend. Nah, jadi Bapak udah bisa ya mengidentifikasi tren. Kenapa turun, Pak? Karena belum membentuk higher high. Jadi masih high-nya tertahan di bawah. Ini lower high masih ya. Tapi ini dimaksud fase konsolidasi. Kenapa? Nah, lower low-nya tidak mampu di breakout. Jadi pergerakannya hampir sama dengan saham Disney ya. Saham-saham tadi yang saya jelaskan ya, hampir sama. Dia nggak mampu membuat lower low. Dia membuat higher low. Ya, terus naik ya. Sekarang ini fase konsolidasi. Kenapa saya bilang fase konsolidasi? Ya, high-nya di sini kemarin ya. Low-nya ini anggap jadi flat ya. Kalau saya ini reject ya. Apakah dia akan lanjut naik ke resisten lower high ini 113 atau koreksi lagi ke support higher low-nya ya 88. Kita lihat tunggu. Kalau Bapak Ibu punya posisi saham Disney belum dilepas ya, entah itu floating profit atau floating loss ya, minus maksud. Bentar dulu ya. Tren time frame turun karena belum tercipta itu ya. Nah, support di sini. Nah, fase konsolidasinya ini ya grafik monthly biar Ibu tahu, Bapak Ibu tahu fase konsolidasi saham Amazon 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan. Jadi fase konsolidasi ini dia flat di bawah antara ini. Nah, ya. Pernah keluar ya tapi koreksinya di bawah, closingnya turun lagi ini break, kita lihat ya mampu nggak dia membreakout ini valid, kita tunggu. Tapi saya optimis untuk saham Amazon dia akan membentuk uptrend ya, membentuk uptrend. Nah, oke. Di sini. Jadi sabar dulu Bapak Ibu yang sudah ngikutin sinyal baik di 93 sampai berapa tadi ya, tunggu dulu ya. Nah, di hold dulu ya, resistennya 113 114 ya, apakah mampu? Minimal dia akan membentuk higher high ya. Jadi kalau yang mau beli, ya, ini ada yang tanya ya, sekarang boleh beli saham Amazon Pak. Ini fase koreksi ya. Oke, saya turunkan daily 50% ini ya. Kalau mau beli koreksinya terjauhnya ini kemungkinan ya. Akan kembali ke, kalau kita sinyalnya 93 ya. Kemarin Amazon 9389. Nah, kemungkinan 97 sampai 99 fase koreksinya. Ini. Jadi secara daily ini swing high, ini low high ya, ini. Oke, ini. Kemungkinan turun ya, ini. Ya. Masuk ke area 50% 61 yaitu 99 sampai 97 untuk ke target resisten ini. Oke, clear ya untuk saham Amazon. Pertama, yang sudah beli ngikutin sinyal, masih floating profit, di hold dulu. Sayang, ya, tunggu aja. Tapi yang sudah clear kemarin mungkin 110 dijual, jangka pendek, karena lumayan profitnya. Ya, kita keluarkan sinyal 93 sampai 99 di sini ya. Nah, ini sudah 18% ya. Jangka pendek profit 15 sampai 18% luar biasa. Yang clear dan mau beli lagi, tunggu koreksi. Nanti malam atau besok ada koreksi ke 99 sampai 97. Silakan lakukan entry beli, boleh untuk saham Amazon. Ya. Sayang ya, fase konsolidasi ini fase perubahan dari downtrend ke uptrend. Oke. Baik, clear untuk saham Amazon. Kita akan jawab pertanyaan tadi. Saya mulai pertanyaan request yang pertama tadi Meta platform ya. Oke.
kemarin ada yang panen nasabah ya, luar biasa naiknya ya. Dan ini kita sudah sempat bahas ya, area resisten ini kemarin saya sudah warning ya, kalau sudah masuk ke area resisten hindarin untuk entry saham Alibaba. Udah target tercapai, sabar dulu. Nah, kita ngelihatnya ini akan ada fase koreksi ya. Fase koreksinya di sini ada support become resisten, areanya oke, saya naikin di sini berarti ya. Ya. Jadi weekly, saya bicara tren dulu ya. Tren weekly ini udah naik. Ini yang dinamakan valid tren naik. Ya, kenapa? Karena sudah tercipta higher high. Ya, nih higher high. Ya, membreakout lower high-nya. Ya, oke. Jadi trennya sudah naik. Ada turunan berani beli. Ya, oke. Ini naik tertahan di area resisten. Ya, ini resisten, resisten become support. Saya lihatnya akan ada fase koreksi dulu. Terjauhnya di sini resisten become support ya 0,38 tadi saya tandain. Ya, di sini dulu saya lihatnya. Support pertama secara time frame weekly yang pasti di sini 23 ya, pas ya low-nya ini. Jadi Bapak Ibu kalau jangka pendek memaksakan karena ada yang trading sistemnya, senang saham meta platform, tunggu minimal koreksi 210, 208 mendekatin support, beli. Nah, tapi jangka pendek. Ini support pertama, support kedua di sini. Ya, tapi kalau untuk medium ya, investasi medium di sini area belinya. Ya, 180 sampai 185 kurang lebih ya. Oke. Clear ya untuk meta platform. Nah, kemarin banyak yang profit ya dan sudah clear. Nah, sekarang dia mengintai untuk buy lagi. Kemarin terjadi gap ya. Nah, jadi hati-hati jangan mengejar ya. Jangan mengejar harga ya. Nah, tunggu sabar dulu. Kelihatannya di sini fase konsolidasi ya 1 2 3 4 hari ya. 4 hari range-nya turun hanya 233, naik 243 ya. Sabar dulu ya. Nah, dikhawatirkan kembali ke gap ya, support yang ini minimal ya 207 208 ini support. Ini boleh entry Bapak Ibu untuk jangka pendek ya. Nah, atau terjauhnya di sini. Clear ya untuk saham meta platform. Di sini di Q&A ada lagi, ada GM, request GM. Oke, sekarang ke PayPal dulu. Tadi ada PayPal, terus GM. Oke, PayPal ini lama konsolidasinya. Saya mulai time frame monthly aja. Nah, banyak juga pertanyaan, Pak, saham PayPal kok nggak naik-naik? Ya. Nah, inilah fase konsolidasi kalau saya garis bawahi ya, turun 66 67 selalu reject naiknya dari sini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hampir sama dengan saham Alibaba. Tapi ini 1 tahun, kalau Alibaba 1 tahun lebih sedikit ya. Nah, tren kalau secara time frame weekly, nah, kita munculkan. Oke. Sebenarnya tren naik, tapi supportnya ini. Ya. Karena sudah membentuk higher high, ini fase koreksi panjang. Ya. Ini fase koreksi. Nah, kemarin ini konsolidasinya berapa minggu ya? Turun hanya tertahan 71, 70, naik 77, 78. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu. Ya. 9 minggu konsolidasi. Ya. Jadi kalau breakout atas ya, weekly, nah, target minimalnya ke lower high ini 88, target kedua resisten lower high sebelumnya yaitu 93, baru ke higher high-nya 103. Jadi kalau saya gambarkan ya,
inilah fase konsolidasi ya. Naik turun, naik turun, naik turun di sini ya. Nah, ini harus keluar dari zona ini. Kalau turun ada support lower low, nah ini lower low ya, 67 di sini. Kalau turun akan tertahan di sini. Ya, jadi skenario pertama kalau keluar sekarang 71, targetnya ke support lower low-nya yaitu di 67. Oke, di sini. Nah, kita lihat apakah mampu tembus lower low. Ya. Tapi kalau kembali naik keluar ya fase konsolidasi ya closing di atas 77 ya sini kita lihat ya. Nah, ini konsolidasi ya base ya. Nah, ya, kalau teknikal ini base ya. Saya turunkan dulu time frame daily. Jadi ini benar-benar konsolidasi ya Bapak Ibu ya. Nah, apakah dia akan turun? Karena supportnya juga nggak mampu dipecah ini ya. Higher low-nya terakhir ini belum dipecah. Ya, kemarin tersentuh naik. Ini belum ya. Support selanjutnya ini ya di 66 ya. Nah, ini. Oke. Jadi cukup lama di bawah ya. Nah, kapan naiknya Pak? Nah, sama pertanyaan di saham Alibaba. Jadi fundamental kembali lagi ketika inflasi udah normal karena ini teknologi PayPal alat pembayaran kita tahu ya ketika inflasi tinggi banyak orang yang tidak menggunakan alat pembayaran sedikit yang belanja apalagi PayPal kemarin naiknya faktor cryptocurrency nah terus kriptonya turun market lesu ya juga dia konsolidasi ya ini PayPal Pak naik minimalnya berapa oke ya. Kalaupun naik saya hanya melihat sementara resisten di sini aja ya 124 ya. Ini dulu ya. Oke. Kalau naik ya, ini dulu ya, saya belum melihat yang ke atas ya. Ini. Nah, turun lagi breakout lower low-nya ya bisa aja ya di sini ya. Jadi nanti membuat support yang selanjutnya di sini. Oke. Cukup untuk PayPal ya. Jadi PayPal polanya sekarang sideways ya, cukup lama di bawah. Nah, sekarang saya akan ke GM. Nah, ada pertanyaan barusan GM, General Motor GM. Nah, ini juga terlihat fase konsolidasinya sangat jelas sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, terakhir turun 29, naik rata-rata 40. Berapa bulan ini di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hampir sama dengan PayPal. Ya, hampir sama dengan PayPal. Oke. Trennya, kalau time frame weekly, kita lihat trennya. Ya, ini masih downtrend ya, Bapak Ibu ya. Jadi masih turun, ya terlihat di sini. Ya, ini kan, nah, ya. Jadi masih downtrend ya. Kenapa? Ini belum mampu di breakout. Ya. Nah, supportnya ini. Kalau tuh breakout bawah ini, targetnya ini 2325 ya ini. Tapi kalau nggak mampu ya tertahan di support ini naik kembali lagi ke resisten ini ya. Jadi ini sideways, jujur aja sideways. Kecuali dia mampu keluar dari ini, targetnya ini ya. Ini GM ya. Oke, baru 0,38%, 50-nya di sini. Ini.
Jadi GM saya lihat akan turun tertahan di area support. Ini supportnya cukup ya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mungkin kembali ke harga support 30, 29 ini aja ya. Terus kapan naiknya Pak? Sama jawabannya ketika suku bunga sudah dihentikan. Semoga aja data inflasi minggu depan bisa membantu ya. Dirilis aktual turun dan Juni suku bunga tidak jadi dinaikkan. Bahkan ada sinyal dihentikan atau dipangkas. Itu sudah waktunya saham naik. Oke, ini ada lagi Boeing. Tanya Boeing. Terakhir ya Bapak Ibu ya. Boeing. Ini BA Boeing. Oke, Boeing konsolidasinya berapa minggu di atas setelah mengalami kenaikan. Kalau saya 1, 2, 3, 4, 5 bulan ya. Nah, flat di atas 5 bulan ya. Nah, turun kemarin 193 naik ke 218, 220. Inilah fase konsolidasi. Jadi untuk Boeing saya lihat akan ada fase koreksi terjauhnya di 180 sampai 175. Ya, di sini saya akan siap-siap keluarkan sinyal. Ya, area di sini nanti 50%-nya. Jadi siap-siap untuk pecinta saham Boeing ya. Nah, ya. Sekarang saya belum berani mengeluarkan sinyal ya, fase konsolidasi ya. Nah, terus tren sudah valid naik. Nah, saya lupa tren untuk saham Boeing ini sama seperti Meta Platform membentuk higher high, jadi sudah valid uptrend. Ini nih ya, kalau naiknya di break, jadi sudah valid uptrend. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nah, anggap naik, koreksi sini, ini sudah naik. Ya, targetnya mana terjauhnya Pak? Ya inilah ya, resisten tertingginya ya. Di sini nanti dulu. Ini. Ya 280 kurang lebih. Oke. Jadi Boeing bagus ya. Saya sendiri mengincar tapi tunggu ada koreksi dulu ke 38 sampai 50% antara 170 175. Nah, nanti kita lihat di sini. Oke. Yang tanya Boeing cukup. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang tanya Boeing masih ada posisi di hold atau bersih posisi untuk incar buy lagi. Ya. Oke, di Q&A sudah saya jawab, di chat juga sudah saya jawab. Oke, cukup ya. Tidak ada pertanyaan lagi. Semuanya sudah saya jawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang ingin mengulangin penjelasan saya kurang jelas, silakan kunjungin YouTube PT First State Futures ya. Di sana kita akan update meskipun delay ya, biasanya hari Seninnya. Ya. Oke, tetap jaga kesehatan. Salam profit. Terima kasih.